dikatakan katanya tanah gersang itu bohong, enggak tanah gersang, ini tanahnya subur, Mas. Lahan-lahan yang belum dijual kan waktu itu kan tidak dipagari. Iya. Ya, tapi dengan adanya pengumuman itu yang tanggal 24 Maret itu akan dipagari, ya akhirnya dipagari ini terjadi. Semua. Ya, semua dipagari, dan sedangkan masih banyak warga yang punya lahan di dalamnya. Ya. Sedangkan itu adalah satu-satunya sumber ekonomi yang harus dikelola untuk kebutuhan ekonomi. Itu ya dicegat oleh satpam, nggak boleh, ya nggak boleh. Siangnya langsung dipagari lagi nih. Jadi lubang untuk masuk ini sudah ditutup lagi. Jadi sama sekali warga tidak bisa masuk. Sedangkan di dalamnya adalah masih ada padi, tanaman yang perlu dirawat dan lain sebagainya. Warga nggak melawan waktu itu, Pak? Kalau warga melawan ya yang dulu Mas, warga melawan itu justru yang dikehendaki dari pihak BPI ya gitu. Kalau warga melawan nanti warga ditangkap dan dimasukkan ke penjara seperti saya. Pak Cahyadi sama Pak Carman, hari ini sesuai dengan keputusannya dari Mahkamah Agung, Pak. Sekarang itu sampai berdua untuk menjalani putusan dari Mahkamah Agung selama paham Pak. Dan sampai sekarang saya belum membaca apa keputusan MA yang membuat saya masuk penjara, dan saya sudah melakukan di penjara 7 bulan. Rekomendasi yang dirasakan warga dari awal, pertama adalah pemaksaan menjual lahannya itu pertama, ya ditakut-takuti, dipaksa untuk menjual lahannya, dan kedua kalau melakukan hal-hal yang diancam dan sebagainya. Ya sampai sekarang ada papan yang intinya kalau masuk dan memasuki lahan atau menggarap lahan akan diancam pidana itu, padahal kan menggarap lahannya sendiri itu berarti termasuk, menurut kami kan sudah termasuk intimidasi. Kita memang sering-sering ada informasi semacam itu. Pada saat ada demo saja umpamanya ada orang jatuh kemudian fotonya dikirim ke Komnas HAM, ini didorong oleh polisi, ada terjadi perkelahian sampai jatuh, itu semacam itu Mas. Sehingga di sana itu memang sering terjadi distorsi informasi Mas. Ya, jadi dalam kota ini kalau ada TNI Polri di sana itu mengamankan tim yang melakukan negosiasi ke warga. Bukan intimidasi. Bukan. Mengapa harus dikawal dengan TNI Polri? Karena orang-orang kontra pada waktu itu masih kuat menghalang-halangi kalau BPI mau datang ke warga. Saya lihat sendiri. Apa-apa juga mau apa? Kamu harus jual, nggak ada. Lalu menjelaskan maksudnya apa? Iya, maksudnya itu. Maksudnya ya ibu atau bapak atau Pak D ini kan akan dibangun PLTU, ibu bapak harus menjual lahannya untuk kebutuhan negara dan sebagainya. Kalau tidak dijual nanti bisa diuruk dan justru tidak mendapat uang sama sekali. Ya dampaknya tetap mata pencarian kan udah nggak ada lagi kan gitu. Apalagi laut kan udah kena limbah kotoran kan, ikan kan udah nggak ada. Dengan isinya kan kapal tongkang yang batu bara itu. Nah, kita mau mencari ikan di mana kan gitu Mas. Kemudian sudah dijawab dalam dokumen AMDAL, ternyata nanti tidak akan ada semacam itu, dan juga dibuktikan beberapa tim sudah diajak ke Jepang dengan menggunakan teknologi yang sama, PLTU di sana dibangun dekat pemukiman, dekat rumah sakit, itu nggak ada masalah. Kemudian yang di sini pun sudah diajak ke Tanjung Jati B Jepara, ya ke Poiton dan sebagainya untuk membuktikan yang seperti itu aja, yang teknologinya biasa nggak ada masalah. Di Cilacap juga yang kampungnya berdempet sama PLTU, akhirnya kampungnya dikosongkan. Di ada ketakutan itu juga ya warga sini ya. Yang daerah Jepara nelayannya pada nyarinya ikan justru ke sini. Karena sana udah nggak ada ikan lagi. Tercemar kena limbah batu bara. Itu. Yo kalau
lautan sini kan kawasan apa namanya? Konservasi. Sini. Itu udah dinobatkan dari Dinas Perikanan itu. Tapi sekarang malah sana yang membuat undang-undang sendiri, sana yang ngapus sendiri. Aksi pada hari ini kita masih tetap dalam rangka penolakan terhadap rencana pembangunan PLTU Batang. Yang mana kegiatan pada hari ini menyuarakan suara hati kita melalui simbol-simbol ini, dan ini adalah suara-suara kami, suara-suara warga dalam rangka menolak rencana pembangunan PLTU Batang. Nah, dari perusahaan ini tidak memperdulikan apa yang selama ini kami suarakan, yang selama ini kita suarakan, dan mereka ini tetap membuat begang-begang ini dalam rangka untuk pengeboran, dan semuanya ini sangatlah mengganggu dan meresahkan warga masyarakat nelayan. Sejak ada pengeboran itu kan ikan-ikan kan pada melayu-melayu bubar lah. Jadi tangkapan iwake ora akeh kaya maune, rada-rada susut berkurang lah. Terus orang wong nelayan saat ini pun rada susah. Ndung kula terus ngrasake ten Jepara niku pun susah, kula pindah ten Batang. Lah sakniki kok ajeng dideki PLTU malih. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, anak-anak bisa belajar sehingga pintar, nelayan bisa membeli freezer dan bisa mendapatkan aliran listrik. PLTU ini disebut-sebut salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2.000 megawatt atau setara kebutuhan listrik 1 hingga 2 juta rumah tangga. Dengan kapasitas sebesar itu, setiap bulan PLTU Batang membutuhkan 600.000 ton batu bara, atau rata-rata akan ada 2 hingga 3 tongkang per hari yang hilir mudik di perairan ini. Maka tak hanya petani, nelayan pun melancarkan protes karena khawatir pencemaran dan terganggunya habitat ikan akibat kesibukan PLTU jika kelak telah beroperasi. PLTU karo berdiri, lah anakku kok digomlayu ring ndi. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan kuwi. Gara-gara apa wong sing pinter kuwi gununge didol, dong ora mikir. Lah kok ape segera ditanduri wesi. Dinggone PLTU pabrik pirang-pirang. Jujur secara pribadi marah, malu melihat kelakuan para pembesar-pembesar negeri ini yang hanya besar mengurusi diri sendiri dan menjual rakyatnya, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh rakyatnya sendiri. Kami marah melihat darah saudara kami yang tertumpah di negeri ini. Kami marah melihat saudara kami yang ditindas di halaman rumah dan ladang mereka sendiri. Kami marah. Hanya itu yang mungkin harus diingat bagi engkau, para penyelenggara negara ini, yang lalai dalam tugasmu. Kita melakukan aksi langsung untuk memastikan bahwa kawasan ini bisa terbebas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh transportasi batu bara. Batu bara ketika dia
diambil dari tanah telah menimbulkan banyak sekali masalah. Ketika dia dibakar menimbulkan banyak juga masalah kepada masyarakat. Begitu juga ketika dia dikirim atau ditransportasikan. Sudah saatnya Indonesia beralih dari sumber energi yang kotor dan sangat berbahaya seperti ini menuju energi yang lebih bersih dan lebih hijau serta berkelanjutan. Yang tidak bisa diperbaharui, salah satunya adalah batu bara. Ya, batu bara adalah sumber bahan bakar listrik. Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembakaran batu bara di PLTU, atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah-rumah kamu. Sehingga kamu bisa nonton TV, ngecas gadget, dan ngadem di kamar sambil nyalain AC. Tapi, tahukah kamu, batu bara adalah salah satu penyumbang meningkatnya emisi karbon penyebab perubahan iklim. Ketika batu bara dibakar di PLTU, asapnya mengeluarkan berbagai polutan berbahaya, seperti PM2,5, nitrogen oksida, sulfur oksida, bahkan merkuri. Selain itu, karena batu bara berada jauh di bawah tanah, berarti hutan-hutan di atasnya harus ditebang, di mana lokasi tambang umumnya berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Penggundulan hutan tersebut mengakibatkan lepasan jumlah emisi karbon ke udara dan meningkatkan efek gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Karena sinar matahari yang harusnya memantul kembali tidak dapat menembus penumpukan karbon. Lalu, apakah setelah menjadi listrik berarti tidak mengeluarkan emisi karbon? Oh, tentu tidak. Saat kamu menggunakan listrik, tetap ada jejak karbon yang dihasilkannya. Jadi, emisi karbon yang dilepaskan ke udara tadi menumpuk di lapisan atmosfer bumi. Akibatnya, temperatur di bumi menjadi semakin panas. Suhu bumi yang meningkat ini mengubah siklus udara, meningkatnya air laut, berpengaruh pada stabilitas iklim, dan lainnya. Makanya, sekarang kita sulit untuk memprediksi cuaca dengan akurat. Nah, sudah jelaskan bahwa bahan bakar fosil termasuk batu bara menyumbang polusi udara terbesar yang berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Ayo, kita hemat energi dan dukung revolusi energi sekarang.